Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas fitur dari website Kuhum. Apa itu Kuhum? Kuhum adalah platform untuk membuat desain interior dengan teknologi yang unik berbasis cloud. Jadi kita menggunakan secara online. Pastikan jaringan internet kalian stabil ya. Pada browser kita ketik www.kuhum.com, maka akan muncul tampilan awal dari website ini. Hal yang menarik bagi saya pada tagline website ini yaitu 10 menit untuk mendesain, 10 detik untuk merender. Wow, untuk penggunaannya sangat mudah dan hasil rendernya realistis. Saya sering menggunakan website ini ketika ada project, baik itu desain interior, rumah, apartemen, dan lainnya. Ini memudahkan pekerjaan saya dan saat kita scroll ke bawah, ada beberapa contoh desain interior. Dapat kita lihat hasil rendernya yang keren banget sih. Untuk menggunakan website ini, kita harus daftar dahulu. Klik sign up, masukkan alamat email kalian dan password, kemudian klik tombol sign up here, atau kalian juga dapat menggunakan akun sosial media seperti Google, Facebook, Twitter, dan Apple ID. Karena saya sudah memiliki akun, saya akan login menggunakan akun Google. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian nggak perlu bingung, saya akan jelaskan satu persatu. Pada menu file, ada menu new untuk membuat project baru. Terdiri dari 4 pilihan, yaitu Draw, di mana kita akan menggambar sendiri, Source Floor Plan, di mana kita dapat mencari dena lantai secara online. Contohnya kita cari dena lantai untuk negara Indonesia. Import CAD untuk mengimport file hasil dari project AutoCAD. Import image jika kita mempunyai gambar sketsa atau scan dena dapat kita import di sini. Untuk ketiga hal ini saya akan jelaskan pada video berikutnya. Menu Save untuk menyimpan project, ada undo dan redo. Menu Clear untuk menghilangkan objek yang kita inginkan, seperti furniture dan lainnya. Menu Render untuk merender foto atau video, dan menu Galeri untuk melihat hasil akhir dari proses render. Kita dapat lihat pada panel sisi kiri terdapat menu Draw Floor Plan, terdapat tool yang terdiri dari struktur dinding, pintu dan jendela, serta komponen struktur. Pada menu Public Library, terdapat pustaka 3D model baik itu konstruksi, furniture, kitchen, lighting, dan lainnya. Kita juga dapat mencari sesuai dengan nama brand yang kita inginkan. Bisa juga kita dapat menggunakan model pada menu Ideas yang diperbarui setiap bulan. Pada menu My Account, kita dapat melihat model yang telah difavoritkan, juga dapat mengupload model dan melihat riwayat model yang kita gunakan. Pada menu Advanced Tool, kita akan bahas detail pada video tutorial berikutnya. Pada bagian kiri bawah, kita dapat lihat tool 2D untuk melihat objek berbentuk 2 dimensi, dan tool 3D tentunya untuk melihat objek berbentuk 3 dimensi. Terdapat tool view untuk menampilkan dan menghidden objek yang diinginkan. Misalnya ketika kita ingin menampilkan dinding, maka kita checklist. Dan sebaliknya, ketika kita ingin menghidden dinding, kita nonaktifkan checklistnya. Kalian dapat bereksperimen sendiri pada menu view tersebut. Pada bagian kanan bawah terdapat tool untuk pengaturan kamera, tombol zoom, dan zoom out. Pada sisi kanan atas ada menu view untuk melihat objek baik 3 dimensi maupun 2 dimensi. Juga terdapat menu select room untuk memilih ruangan yang diinginkan. Sebelum kita membuat dena lantai, atur terlebih dahulu satuan apa yang ingin digunakan. Pada panel kanan atas, klik ikon akun kalian, klik Preference, pilih menu General, lalu klik pada Unit untuk memilih satuan yang diinginkan. Di sini kita akan menggunakan satuan meter. Klik menu Draw Floor Plan, klik Tool Room untuk membuat ruangan. Pada bagian atas akan muncul thickness. Thickness ini untuk ketebalan dinding. Kemudian kita lihat pada panel sisi kanan ada menu Properties, area menyatakan luas ruangan, dan height yaitu tinggi dari dinding. Setelah kita menentukan tebal dan ketinggian dinding, baru kita membuat ruangan. Contohnya seperti ini. Lalu apa fungsi Tool Wall? Tool Wall berfungsi untuk membuat partisi atau sekat pada ruangan. Setelah itu kita beri pintu dan jendela, kita bisa pilih sesuka hati kita, mau single door, double door, atau sliding door. Klik pintu yang diinginkan, letakkan pada dinding ruangan. Untuk meletakkan jendela, caranya juga sama. Kemudian kita beri furniture, klik di menu Public Library, saya akan letakkan sofa, kalian dapat memberikan furniture yang lainnya. Ini adalah desain dena saya yang sudah jadi, saya akan merendernya. Klik menu render, pada sisi atas kita dapat melihat jenis render dari front view, panorama, top view, dan video. Saya akan menggunakan front view dan top view. Untuk front view,
ada panel sisi kiri, ada berapa menu, yaitu aspek ratio. Kita akan menggunakan 16:9. Untuk resolusinya kita pilih 4K, untuk ambient light-nya kita pilih public space template, untuk environment atau lingkungannya tidak kita ubah. Pada bagian panel, sisi kanan terdapat menu properties untuk mengatur angle kamera. Kita dapat mengaturnya baik itu zoom in, zoom out, pan right, pan left, tilt up, tilt down, atau naik turun secara vertikal. Jika clipping ini kita aktifkan, kita dapat menghilangkan atau memotong bagian yang mengganggu di depan kamera. Sedangkan coverage kamera untuk mengatasi angle kamera yang mengalami distorsi. Setelah kita mengatur semuanya, kita klik render. Sambil menunggu render, kita akan merender lagi untuk mendapatkan render dari posisi atas. Klik top view, pada panel sisi kiri ada menu well model, yaitu kita dapat merender dengan dinding atau tanpa dinding. Kita pilih dengan dinding dan mengatur angle kamera, kemudian kita klik render. Dan ini hasilnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.